Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal ladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ihwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqal azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, segala puji hanya milik Allah. Dan mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang dilimpahkan, dicurahkan untuk kita semuanya. 24 jam Allah memberikan nikmatnya kita tiada henti. Meskipun kadang-kadang kula kalih panjenengan sok kelalen kan gitu nggih. Mari, nikmat Allah sangat banyak dan kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmat itu. Tetapi tidak ada alasan buat kita semua yang mengaku beriman untuk tidak bersyukur. Apapun bentuk nikmatnya, berapapun jumlah yang kita terima, wajib untuk disyukuri. Salat dan salam semoga tercurah kepada uswah dan qudwah kita, penuntun hidup kita, suri tauladan kita supaya kita selamat fid dunya wal akhirah, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat hingga akhir zaman. Dan kita memohon pada Allah, semoga kita adalah termasuk umat akhir zaman yang kelak berhak untuk mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak rahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini, ya tadi seperti tema yang disampaikan oleh pembawa acara, kita membahas tentang ya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya di sini bukan yang paling pinter, saya hanya ingin mengajak kembali seperti biasanya, ya kita belajar bersama. Karena di sini banyak kiai, banyak ustadz juga, banyak ustadzah, ya. Mohon maaf, ya, saya bukan untuk menggurui. Mari kita belajar bersama. Ya, kebetulan ini masih Rabiul Awal nggih? Masih nggih? Lupa apa? Ada yang bisa menghafal urutan bulan-bulan Islam yang hijriyah? Ya udah, nanti ujian tersendiri ya. Nanti ketika mau pulang dites gitu ya, dites ya, urutan bulan-bulan di bulan hijriyah, tahun hijriyah, hafal enggak gitu ya. Nanti kalau belum hafal belum boleh pulang. Kalau sudah hafal kasih hadiah. Yang ngasih hadiah nanti takmirnya gitu nggih. Ya, kita sering ya mendengar tentang Rabiul Awal. Di situ ada apa? Ada apa? Tanggal 12 Rabiul Awal ada apa? Iya, ya, kelahiran panutan hidup kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ingin memperdebatkan masalah memperingatinya itu boleh apa tidak, enggak. Ya, tidak ada dalil yang melarang dan tidak ada dalil yang menyuruh. Jadi ya kalau mau mengadakan yang penting tidak melanggar syariat, monggo. Kalau di situ nanti ada untuk mengingatkan kita semakin dekat kepada Allah dan semakin cinta kepada Rasulullah, itu tidak dilarang. Kan gitu ya. Tapi kalau di situ nanti ada ya, hal-hal yang melanggar syariat agama, yaitu yang tidak boleh. Gitu nggih. Nanti melarang maulid tapi anaknya di ulang tahun nih ya, pada baik itu ya, malah lebih-lebih ya nggak boleh gitu ya kalau seperti itu gitu ya.
Saya tidak dalam rangka itu, tapi kita mengajak bagaimana kita semakin mencintai Rasulullah, bagaimana kita kemudian meneladaninya ya di kehidupan kita, baik di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat ataupun bernegara. Jamaah Allah tadi disinggung oleh pembawa acara ya. Insya Allah kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW itu ya, itu menyampaikan yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, almar'u ma'aman ahabba. Jadi seorang itu nanti akan bersama dengan orang yang dicintainya. Di mana ketika nanti kita di yaumul qiyamah, kita akan bersama-sama dengan siapa? Sinten Bu? Orang yang kita cintai. Pertanyaannya sopo sing paling dicintai ning alam donya siki? Pak sinten Pak sing paling dicintai? Bu, sinten Bu sing paling dicintai? Karena itu nanti yang akan menjadi teman kita ketika kita di yaumul qiyamah. Ini penting ternyata ya. Sepele tapi penting. Kita akan bersama dengan orang yang akan kita bersamai di yaumul qiyamah, itu orang yang kita cintai. Nah, nek yang dicintai ora bener, ya berarti kita nanti ikut ora bener. Tapi kalau yang kita cintai yang bener, insya Allah kita akan bener nanti di akhirat. Wah, kemarin ada yang ngomong gini, oh tapi yang Jawa itu yang penting swarga nunut, neraka nunut sinten? Nunut bapake. Bu, mau menunut bapake Bu? Ketika nanti di surga, pertanyaannya bapaknya mlebu surga apa ora kan gitu ya? Bapaknya juga ora dijamin kok. Kalau bapaknya masuk surga, apakah istrinya nanti akan nunut mlebu surga? Ya belum tentu. Apakah bapaknya masuk neraka nanti istrinya akan katut masuk neraka? Ya belum tentu. Kenapa? Syarat dan ketentuan berlaku, ada syaratnya, ada ketentuannya. Nah, kalau yang kemarin-kemarin itu kalau ditanya siapa sih yang paling mudah masuk surga, yang mudah masuk neraka sinten Bu? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tapi siapa yang paling mudah masuk surga? Laki-laki atau perempuan? Kayaknya jadi wong wadon angel temen ya. Padahal yang mudah untuk masuk surga itu malah perempuan. Iya kan? Dia cukup sudah sholat 5 waktu. Sholat sunnah orang lain ora dilaksanakan nggak apa-apa. Sholat 5 waktu ini wis dilaksanake, puasa Ramadan ini wis dilaksanake, kemudian menjaga kehormatannya dan apa yang terakhir? Taat sama suaminya, mlebu surga ini milih pintune, terserah. Nek wong lanang kayak gitu enggak? Enggak. Jadi gampang nggih. Perempuan gampang nggih masuk surga nggih? Halo? Gampang napa mboten, Bu? Mboten. Lho wong syaratnya niku tok kok. Tapi abote pol gitu ya. Kon taat sama suami, gampang napa mboten, Bu? Angel ya. Bapaknya juga sama ya, kalau ditanya piye bojone wis manut apa urung? Lah jan mbeboi lah gitu ya. Ganu sih iya, siki aduh. Sama ibu-ibu sebenarnya juga melihat bapak-bapaknya sama ya Bu ya. Dulu waktu awal-awal nikah, waduh kayaknya iya oh gitu ya. Terus sekarang jan. Tapi hati-hati ya Bu ya. Hati-hati gitu ya. Sing penting gawe senenge wong lanang insyaallah masuk surga lah gitu ya. Insyaallah. Tapi ora kuwi tok, salat 5 waktune aja lat. Kan iku nggih, puasa Ramadhane, selalu menjaga kehormatan dirinya. Insyaallah. Gampang ya. Nek wong lanang kayak gitu. Enggak. Karena laki-laki ya, dia akan diganduli wanita di sekitar dirinya. Siapa wanita itu? Istrinya, ibunya, terus anak perempuannya, saudara perempuannya, banyak banget, gitu ya. Oke, Ibu rahmati Allah, ya meneladani Rasulullah. Kenapa sih kok kita harus meneladani Rasulullah? Itu kan jadi pertanyaan ya.
Ya. Kenapa sih? Karena memang di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 itu sudah jelas. Allah SWT itu menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh ya, buat kamu sekalian pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan, contoh gitu loh. Contoh untuk apa? Rasulullah kan menjelaskan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ya kepada kamu sekalian itu untuk menyempurnakan napa? Akhlak. Nah, sekarang pertanyaannya, ibu-ibu yang dirasakan akhlak orang-orang zaman dahulu dengan akhlak orang-orang sekarang itu lebih baik mana? Lebih baik dulu. Bapak juga sama ya? Wah, berarti ini kan wajib buat kita ya. Wajib untuk apa? Ya untuk meneladani Rasulullah supaya apa? Akhlak kita semakin baik. Oke, nanti kita sedikit kita bedah ya. Ya. Nah, kenapa sih tadi satu contoh yang harus kita teladani Rasulullah? Kenapa kok contoh itu perlu? Karena tadi hadisnya almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Orang yang dicintai itu ya berarti kita ada buktinya. Apakah benar kita sudah mencintai Rasulullah? Ya nanti kita bedah satu-satu. Ya, siapa tahu kita belum, maka mari kita sempurnakan. Kalau sudah ya alhamdulillah. Ya. Bagaimana caranya? Ini sebenarnya itu saya nyatat banyak ya, tapi nanti sesanggupnya sajalah yang kita bahas ya. Bagaimana ya cara kita untuk meneladani Rasulullah? Yang pertama, yang wajib mohon maaf, yang wajib kita lakukan untuk meneladani Rasulullah yang pertama adalah banyak untuk membaca apa? Sholawat. Banyak membaca sholawat itu ternyata keuntungannya luar biasa. Yang pertama terkait dengan surat Al-Ahzab ayat ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Bersolat kepada Nabi itu ternyata perintah Allah. Kenapa? Karena Allah dan para malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Itu ya. Nah, kenapa? Karena Rasulullah itu menjelaskan, ini penjelasannya ya. Inna aulan nasi biyaumil qiyamati aktsaruhum ala sholatan. Ya. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Nabi nanti pada hari kiamat itu adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi. Jadi kalau kita ini tidak hanya sekedar melakukan kegiatan sholawatan, bukan. Tidak hanya sekedar itu boleh enggak? Kalau menurut saya sih silahkan. Tetapi yang paling penting itu adalah kita senantiasa mengucapkan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Kenapa? Ya. Ada beberapa dalilnya. Ya. Karena Kanjeng Nabi matur ya, man shalla alayya wahidatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku itu sekali, ya, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan bersolawat kepada dirinya 10 kali. Jadi kalau kita bersolawat sekali, Allah bersolawat kepada kita berapa kali? 10 kali. Nek kalau kita 100 kali, berarti Allah bersolawat kepada kita berapa kali? 1000. Kalau kita bersolat 1000 kali berarti berapa kali? Oke, nggih. Sudah berapa kali kita bersolat kepada Nabi pagi hari ini? 10 kali minimal. Ya kan kita kemarin bahas ya, kalau bisa minimal ya selain setelah sholat gitu ya. Ya di pagi hari 10, di sore hari 10 gitu ya. Insya Allah itu akan mendapatkan syafaat gitu ya. Dan orang yang paling kikir, wong paling pelit di dunia ini bukan berarti kok nek dijali duit ora gelem, bukan.
Orang yang paling pelit itu menurut Kanjeng Nabi itu adalah ya al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Jadi barang siapa yang disebut ya disebut siapa nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kok tidak mau menyebut, tidak mau mengucapkan ya, tidak mau mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk orang yang bakhil, kikir, terus napa meneh kuwir, cetil, mbetitil, umet. Jadi bukan orang yang ketika kotak berjalan nggak ngisi, bukan. Iku sudah kita kenal semua. Nah, kotak wis mlakune ngarepe, ternyata dia memakai hadis Kanjeng Nabi. Apa? Orang lebokke lho, dideleng setiap ono kotak lewat, dia itu enggak masukin uang. Gimana, Bu? Lewatnya cuman ngangguk sampe senyum tok. Jare ngamalke hadis tabassumu kas-shadaqah. Senyummu itu adalah sedekah. Jadi ini kotake lewat senyum tok gitu ya. Itu senyum sedekah kalau kita kepada orang lain. Ya kalau kotak ya diisi saja. Kan gitu nggih. Nah, Ibu rahmati Allah, itu membaca sholawat itu insya Allah itu adalah bentuk ya, bentuk kita meneladani Rasulullah. Ini ada beberapa catatan ya tentang sholawat. Ya. Jadi pertemuan kita sebelumnya kalau nggak salah, ketika saya membahas surat An-Nazi'at, ya kan? Ketika kita membahas setelah wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta, was-sabihati sabha, was-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra, yauma tarjufur rajifah, tatsba'ur ratifah. Ya kan? Itu bahwa ketika nanti ditiup sangkakala yang pertama, hancur lebur seluruh dunia, seluruh alam semesta ini, kemudian sangkakala yang kedua dibangkitkan manusia di alam kubur, maka pada saat itu ya kita membutuhkan syafaat. Syafaatnya apa? Untuk memperingan kita dan untuk mempercepat kalau ada ya siksaan supaya kita lebih ringan. Siapa orang yang berhak mendapatkan syafaat? Dikatakan oleh Kanjeng Nabi, orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Mulane ibu-ibu nggih nek masak disambi napa? Sholawat. Nyapu nggih disambi sholawat niku. Sholawatnya gimana? Iya, itu cukup. Bagus. Bagus, Pak. Minimal Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Niku berapa kali? Terserah. Begitu membaca sekali, Allah balas kita 10 kali. Bapak-bapak sambil kerja silahkan baca sholawat. Gitu ya. Lalu nganggo rengeng-rengeng gitu boleh enggak? Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Silahkan. Jadi kalau kita mau mencukupkan dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bagus itu yang dicontohkan. Mau rengeng-rengeng dengan puji-pujian, silahkan. Intinya memuji kepada Kanjeng Nabi dan kirim salam dan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Dulu logikanya kan pernah kita sampaikan, kenapa kok kita banyak kirim sholawat? Misalnya,
Misalnya, ini ada contohnya jangan ibu-ibu lah, nanti keliru, nanti bapak-bapaknya ada yang marah gitu ya. Misalnya bapak-bapaknya kirim sama Pak Bambang, Pak Bambang minta tolong dong, apa? Kirim salam lah. Buat siapa? Buat Pak Bas gitu ya. Saya mungkin nggak kenal. Oh nggih, siapa sih Pak? Itu jamaah Masjid Al-Hikmah, kan begitu kan? Oh ya, begitu berikutnya lagi ya ketemu saya sama bilang Pak, salam dari Pak Fulan gitu. Siapa sih? Masjid Al-Hikmah, jamaah. Oh ya, sampaikan salam kembali. Waalaikumsalam. Nah besoknya lagi kirim salam. Saya pasti dari Pak Fulan ya, jamaah Masjid Al-Hikmah ya. Kenal kan gitu ya. Nah suatu saat ketika ada kumpulan, Pak Bambang bilang, Pak Fulan datang, mana orangnya? Dicari. Wah itu Pak, nggak dapat kursi Pak, dicarikan kursi. Kan begitu nggih? Kenal kok, terus kirim salam. Apalagi pas ngirim salam ternyata on embel-embele. Wonten apa Bu? Ana salam tempel, ana gulate, ya pasti kemutan. Itu antar manusia dan Rasulullah itu akan menjawab juga langsung salam kita, salawat kita. Begitu Ibu Pak rahmati Allah. Jadi jangan pelit ya. Oke? Ya oke. Ya. Yang kedua, bukti kita supaya kita untuk bisa meneladani Rasulullah, supaya kita nanti di akhirat termasuk yang akan bersama-sama dengan Kanjeng Nabi, almar'u man ahabba, maka yang kedua adalah menjalankan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi. Ora mung cukup sholawat, ora. Tapi boleh enggak? Boleh. Nanti kita bahas fungsi sholawat itu apa saja, gitu ya. Atau nanti kita bahas tentang orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat, gitu ya. Ya. Rahmati Allah, ya. Menjalankan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Sunnah niku napa ta? Artinya sunnah napa? Menjalankan perintahnya mendapat pahala, menjauhi larangane ora oleh apa-apa gitu ya. Gitu nggih? Itu yang kita pahami nggih. Tapi sebenarnya akan lebih tepat kalau sunnah itu bisa diartikan adalah ittiba' ala Rasul, mengikuti Rasulullah. Nek sunnah diartikan itu, saya khawatir itu seperti kebiasaan kita. Jadi sunnah itu apa artinya? Menjalankan melaksanakan perintah Rasulullah mendapatkan pahala. Jika tidak melaksanakan tidak mendapatkan apa-apa. Maka lebih banyak kita akan mengambil yang kedua, apa? Orang melaksanakan apa-apa, mok ora ulih apa-apa apa-apa. Kan gitu nggih. Biasanya kan gitu. Kalau kita memahaminya sunnah seperti itu, dikhawatirkan kita akan mengambil opsi ora dikerjake ora papa. Contohnya apa contoh? Contoh sholat sunnah rawatib. Halo? Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib baik sebelum ataupun sesudah. Sunnah iki. Sing penting kan wajib. Cukup enggak? Ya cukup, enggak apa-apa. Mementingkan wajibnya, sing penting wajib kok. Tapi kalau kita ingin ittiba ya ngikuti sunnah Rasulullah. Nek dikon salat sunnah rawatib ya salat sunnah rawatib. Salat duha. Salat duha berapa rakaat? Salat duha rata-rata loh. Rata-rata kalau kita salat duha pinginnya apa? Ingin dilancarkan rezekine, digangsarke rezekine kan gitu nggih. Berapa rakaat? Kok beda-beda jawabannya? Beda-beda jawabannya. 2 rakaat kurang. Kalau sholat duha
Kalau sholat duha 2 rakaat itu dianggap sekedar untuk bersedekah kepada 360 sendi di dalam tubuh kita. Apa Bu? 2 rakaat pertama? 2 rakaat kedua bisa disebut sebagai orang at-tawwabin. Baru 2 rakaat berikutnya. Ini ada beda pendapat. Ada yang 4 rakaat, ada yang 6 rakaat. Baru Allah akan mencukupkan kebutuhan dia hari itu. Jadi nek pengen cukupi kebutuhannya hari itu berapa rakaat? Iya. Berarti nek pingine itu kita ini kan pingine sing sithik tapi uliye akeh gitu ya. Nek perlu ora usah ngapa-ngapa tapi olehé akeh kan gitu nggih. Itu kita biasa lah. Allah itu ngerti kok. Kula kali panjenengan iki males nih ngerti jane. Maka digaweke sing gampang-gampang gitu ya. Salah satu contohnya kan kita pernah bahas ya. Duduk-duduk kita di sini itu akan mendapatkan apa? Pahalanya apa? Dimasukkan surga. Yang paling gampang man salaka thoriqan. Ya, barang siapa yang berjalan yaltamisu fi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah, yang tujuannya adalah mencari ilmu, maka Allah akan membuatkan jalan buat dia. Jalannya yang termudah untuk mlebu surga. Lu duduk-duduk kayak gini mlebu surga, seneng dong mboten? Seneng. Tapi masih perlu sholat nggak? Ya tetap perlu. Sholatnya tetap wajib kan gitu. Jare sing pokoke gitu ya. Kan begitu nggih. Sunah Kanjeng Nabi itu banyak sekali. Sunah Kanjeng Nabi itu banyak sekali. Monggo, tidak harus semuanya kalau memang nggak sanggup. Bahkan dicontohkan ya. Kalau kita ingin mengikuti caranya Bilal, itu mungkin bisa dianggap sama. Kalau Bilal itu masih di dunia, tapi teklek ngertos nggih? Bakia sandale kuwi suarane wis kedengaran di surga. Orangnya masih di dunia. Kalau kita mau ngikuti itu boleh. Nanti siapa tahu gitu ya. Suara sandal kita itu sudah terdengaran di surga, tapi jangan sampai sing mlebu surga hanya sandale tok nggih. Ora apa-apa lah, mlebu sandale tok lah. Enggak. Itu ibarat wong sandale wis saja bisa masuk surga, apalagi kita. Apa yang dilaksanakan oleh Bilal bin Rabah? Selalu menjaga wudu. Jadi ketika berhadas batal wudu. Gampang toh? Mengwudu iki. Prakteknya angel ya Bu ya, terutama ibu-ibu gitu ya. Arep kondangan wis wudu, wis dandan klimis bekune tengah dalan batal. Arep wudu maneman pupure mbok luntur gitu ya. Tapi wong syaratnya iku. Ada yang menambahkan setelah wudu sholat syukrul wudu. Wah angel maning gue. Wuduwe abote pol apa maning ditambah? Firman Allah. Nah, yang sunnah Kanjeng Nabi nanti dipelajari lagi. Kemudian, ya, maka kalau kita ingin meneladani Rasulullah, perintahnya adalah membaca dan mengamalkan Al-Quran. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu matur khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Ora iso ngajari minimal sinau Qur'an. Maka Ibu parmati Allah, sinten sing teng mriki sing dereng saged maos Qur'an? Wonten mboten? Kathah. Ayo kita belajar. Kenapa? Karena bacaan Quran kita itu nanti akan datang pada saat kita di yaumul qiyamah, bahkan di dalam alam kubur, itu sebagai syafaat. Yuk monggo Pak Takmir apa Bu Takmir niki adakan pelatihan baca Quran untuk orang tua. Ada metode yang paling gampang. Saya bukan promosi ya, tapi beberapa kali diterapkan, katanya mudah ya untuk khusus orang tua.
Nek nganggo Iqra mbok ora kuat ya, jilid siji ora rampung gitu ya. Tapi insya Allah itu dapat pahala ya. Insya Allah dapat pahala. Baru belajar membaca Al-Quran, huruf pertama apa? Lagi belajar alif kok meninggal, nanti alif datang kepada kita dalam bentuk syafaat loh. Alif tok. Padahal lagi belajar Iqra jilid 1 halaman pertama A I U kan gitu kan. Ibu, Bapak rahmati Allah. Mari kita berusaha untuk bisa membaca. Kenapa? Kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, kan kita harusnya mencontoh seluruhnya kan, termasuk akhlaknya. Lah akhlak Rasulullah itu ketika ya Bunda Aisyah ditanya apa akhlak Rasulullah, jawab beliau apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu Quran. Jadi kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah mempelajari Al-Quran, maka kita untuk mendekati ke akhlak Rasulullah ya agak berat. Loh tapi wong maca wae ora iso ngartekke, ora apa-apa. Sing penting iso maca. Loh tapi ora lancar, ora apa-apa. Karena tidak lancar membaca Al-Quran, pahalanya lebih banyak dibandingkan orang yang lancar baca Quran. Nah, apa digawe ora salah lancar kon maca Quran bae ya. Ben pahalanya lebih banyak. Jadi orang yang latihan membaca Al-Quran yang terbata-bata, pahalanya 2. Karena 1 pahala membacanya, yang kedua pahala untuk berusaha dia membaca Qurannya itu. Keterbata-bataan dia itu akan mendapatkan pahala. Tapi jangan sampai ya seprono seprene gitu ya. Maca Quran tapi ora lantar, nek apalan bisa enggak? Nek nganti maca ora bisa ya minimal apalan. Nah cara ngapal kene nek ora membaca gimana? Masya Allah tadi ya, ananda kita itu luar biasa, Masya Allah ya, bacaannya bagus banget itu ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi syafaat buat ya beliau dan orang tuanya. Ya. Jadi yang bisa menjadi syafaat itu bukan angka rapot kita nanti matematikanya 10, enggak, bukan ya. Seperti tadi ananda kita ini. Saya kemarin ketemu dengan teman kami, ya dia baru pulang dari Belanda, ya di sana ada seorang profesor ya, dari Indonesia, jadi profesor di sana. Dia ketika menunjukkan nilai rapotnya itu matematikanya merah, Bu. Untung dia itu keluar negeri. Kalau dia tetap di Indonesia kayaknya nggak bakalan dia bisa jadi profesor. Kenapa? Yang seperti saya sampaikan, di Indonesia ini yang dihargai adalah anak-anak yang nilai rapotnya bagus. Padahal kesuksesan tidak ditentukan oleh nilai rapot. Kemudian yang keempat, ya ta'alluq atau keterkaitan. Kita berusaha mengaitkan ya seluruh sendi kehidupan kita itu kepada Rasulullah. Ya. Maka kita perlu membaca dan belajar sirah. Ibu-ibu saya tanya, Ibu, garwane Kanjeng Nabi, halo? Garwane Kanjeng Nabi sing nglairke putra-putrane Kanjeng Nabi sinten asmane? Terus? Sinten? Siti Khadijah. Terus? Loh kan saya istri Kanjeng Nabi yang melahirkan putra-putra beliau. Yang melahirkan putra beliau siapa? Siti Khadijah. Terus siapa lagi? Itu putrane. Yang melahirkan putra-putrane Kanjeng Nabi. Yang melahirkan berarti ibu kan. Siapa sih istrinya Kanjeng Nabi yang melahirkan? Wah, itu kan karena kita jarang membaca sejarah, kita tidak ngaji sirah, maka kita kurang kenal. Ada 2 nama seorang wanita yang menjadi istri Kanjeng Nabi, yang menjadi bunda, ibu kita semua. Yang pertama adalah Siti
Khadijah atau Bunda Khadijah. Yang kedua adalah Mar'atul Qibtiyah. Kenal mboten? Mboten. Itu yang melahirkan Ibrahim yang ketika usia 7 tahun meninggal. Rasulullah yang sempat meneteskan air mata ketika meninggalnya Ibrahim. Itu ya. Putra Kanjeng Nabi yang laki-laki meninggal semuanya. Tinggal putri-putri Kanjeng Nabi. Itu yang dilahirkan dari Bunda Khadijah. Waduh, kapan-kapan kita sinau lagi gitu ya. Iya. Betul loh, betul. Bapak. Betul loh, betul. Betul. Terus kalau yang perempuan? PR. Nanti kalau saya pas kesini lagi ya, yang menyebutkan dapat hadiah. Hadiahnya dari takmir. Nanti hafal semua saya. Umi Kulsum. Oke, kita lanjutkan ya. Bapak semuanya, kalau kita bisa meneladani Rasulullah tadi dengan 4 cara tadi, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya. Syafaat itu bisa kita peroleh kapan saja, di mana saja. Ya, syafaat yang pertama itu akan kita peroleh ketika di padang mahsyar. Di mana? Padang mahsyar. Tadi yang saya sebutkan tadi, yang pertama itu ya, yaitu untuk menenangkan jiwa kita. Yang kedua, ya, syafaat itu untuk memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab. Yang ketiga, ya, syafaat itu diberikan kepada orang yang sebenarnya sudah ditetapkan masuk neraka. Tapi ketika diberi syafaat oleh Kanjeng Nabi, maka syafaat itu bisa merubah kita tidak jadi masuk neraka, tapi masuknya ke surga. Yang keempat, orang yang banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya dimasukkan ke dalam neraka. Maka ketika dia mendapatkan syafaat oleh Kanjeng Nabi, dia akan dikeluarkan dari neraka itu dan dimasukkan ke dalam surga. Dan yang kelima, syafaat itu bisa akan menambah derajat di dalam surga kelak. Buat siapa? Ya. Buat siapa? Yaitu buat orang tua yang anaknya senantiasa mendoakan permohonan ampun kepada orang tuanya. Jadi ibu bapak rahmati Allah, pastikan anak-anak kita itu senantiasa memintakan ampunan kepada Allah untuk kita. Pastikan. Tapi tentunya sebelum itu pastikan diri kita selalu meminta ampunan untuk orang tua kita. Karena kalau kita tidak pernah meminta ampunan untuk orang tua kita, belum tentu anak kita akan memohon ampunan kepada kita. Gitu ya. Kenapa syafaat itu diperlukan? Ya, karena di dalam surat Toha ayat 104 Allah berfirman, ya, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahur rahmanu wa radhiyalahu qaulan. Ya. Pada hari yang tidak ada manfaat syafaat kecuali siapa? Kecuali orang yang telah diizinkan oleh Allah dan Allah telah ridho dengan perkataannya. Siapa? Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmati Allah, ya. 15 menit lagi, ya. Kalau kita meneladani Rasulullah, ada beberapa hal keuntungan, kita akan mendapatkan syafaat. Siapa orang-orang yang akan mendapatkan syafaat? Satu, tadi sudah kita sebutkan. Siapa tadi?
Orang tua yang anaknya memohonkan ampunan kepada dirinya. Kalau kita sering itu memakai dalil apa? Idza jaa ajaluhum atau idza matal ibnu Adam in qata amaluhu illa salatin. Shadaqatin jariyatin al ilmu yuntafa'u bihi waladun sholih yad'u lahu. Jadi akan putus seluruh amal kita ketika kita mati kecuali sing 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita ajarkan. Mudah-mudahan ilmu yang kita ajarkan kepada anak kita, saudara kita, ilmu sing bener itu akan mendapatkan amal jariyah. Tapi nek ngajari sing ora bener, ya itu sama saja jariyah juga dosanya. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Itu yang pertama, kan gitu ya. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad, innar rajula ya, la tarfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seorang laki-laki, seseorang itu ya, ditinggikan derajatnya di dalam surga fayaqulu, maka dia bertanya kepada Allah, ya, anna li hadza, apa yang menyebabkan aku mendapatkan kemuliaan seperti ini? Ya. Fayuqalu, maka Allah menjawab bi istighfari waladika laka, dikarenakan istighfar anak-anakmu. Jadi gimana? Pastikan anak kita senantiasa membaca doa istighfar. Doanya gimana? Halo? Halo? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pastikan itu anak-anak kita membaca itu. Tapi sebelum memastikan anak-anak kita, pastikan kula kali panjenengan selalu membaca doa itu untuk siapa? Itu pastikan, ya. Yang kedua, siapa yang akan mendapatkan syafaat? Ya, itu hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Us'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Ya, orang yang paling bahagia ya, nanti dengan syafaatku adalah orang yang di yaumil kiamah nanti, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti adalah orang yang sering membaca atau mengucapkan la ilaha illallah khalisan, dengan ikhlas, min qalbihi, dari hatinya, au nafsi, atau dirinya. Artinya mengucapkan la ilaha illallah orang mung sekolah mbene tok. Orang mung dihitungi, mergo dihitungi bukan, tapi memang dari dirinya, dari hatinya, keluar dari hatinya. Kan kemarin pernah kita sampaikan ada survei ya, dari 100 orang yang sakaratul maut, sing 80% orang ngomong apa-apa. Ingat ya kemarin, sing 10% ngorong-ngorong, nyeluki, memanggil wis apa wae lah. Sing 5% paling cuman Allah Allah Allah, paling gitu. Dan sangat sedikit yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena Rasulullah itu kan menyampaikan, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang keluar dari bibir yang terakhir nanti sebelum dicabut nyawanya itu kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Kalau Kanjeng Nabi tadi menyebutkan orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat di hari kiamat
nanti itu yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka ada istilah afdhalul dzikr la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir itu adalah la ilaha illallah. Itu nggih, gampang nggih berarti nggih. Pertama tadi mendoakan orang tua kita. Dan pastikan anak kita mendoakan orang kita dengan doa istighfar, ampunan, mohon ampunan untuk kita. Yang kedua, apa tadi? Membaca la ilaha illallah. Yang ketiga ini hadisnya riwayat Muslim, ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fihi. Ya. Tidaklah seorang mayit, seorang jenazah disolatkan ya, atas dia yang menyolatkan orang-orang muslimin jumlahnya sampai 100 orang, maka dipastikan dia akan mendapatkan syafaat kepada dirinya. Berapa orang yang nyolatin, Bu? Hadis yang lain menyebutkan 40 orang. Dan ini menjadi yang kita pahami bersama, minimal 40 orang maka dia akan mendapatkan syafaat. Maka Ibu Bapak rahmati Allah, ini penting ini ternyata. Apa langsung 40, apa bergelombang, yang penting jumlahnya 40, wallahualam tidak dijelaskan tekniknya. Tapi saya pernah mendengar ya waktu di RW 7 itu, kalau ini sih kayaknya wallahualam saya nggak berani mengklaim ya. Karena berharap yang nyolatkan banyak, dia pakai sisik melik. Sisik melik tahu Bu, Pak? Di luar ngomongi, engkau ngode loh, yang sholat akan disangoni. Nek wong derajate ekonomine itu nanti tinggi, abang. Menarik ya. Maka yang sholat bisa bergelombang. Tapi begitu Allahu Akbar, lumayan ngode sedina. Kira-kira sholatnya diterima enggak? Wallahualam weh. Nek sing rada menengah ya warnane ungu biru kae lho. Nek sing biasa, kadang-kadang masyarakat biasa sing warnane coklat. Jadi ini kadang-kadang nganti itu ada itu ya di RW 7 itu keluarganya di suatu daerah itu ya itu biasanya bisik-bisik ya. Pira? Biasa, ya biasa berarti coklat. Ya wis lah sing gelem melu sing ora ya wis. Tapi anggernya abang urutan itu antri. Kita harapkan yang bukan karena itu, kita harapkan itu karena merupakan kita ngikuti sunnah Rasulullah, bahwa ketika ada orang yang meninggal, kewajiban sesama muslim adalah salah satunya apa? Mensolatkan. Orang yang mensolati akan mendapatkan pahala apa? Emas sebesar 1 kirot, yaitu sebesar gunung Uhud. Jadi takziah iku ora mung sekedar ning kono nyemplungke tok. Ora perlu nyemplungke ra apa-apa, diomong tanggane ra apa-apa, tapi begitu kita sholat ada 40 orang mayit itu insyaallah nek ning alam dunya bener ya, nek ora bener ya mudah-mudahan bener-bener mendapatkan syafaat, yaitu diringankan dari azabnya ketika ada yang mensolati minimal 40 orang dan ikhlas menyolatkannya. Piye Bu? Janjian ya nanti ya, janjian ya. Ini jamaah ya. Salah satu yang meninggal di antara kita, ini semua ikut nyolati ya. Insya Allah ini lebih dari 40 loh ini loh. Ayo janjian. Sopo sing arep daftar dhisik dhewe disolati. Mumpung isih kelingan janji kita gitu ya. Itu. Yang ke berapa tadi? 4 ya, yang keempat tadi sudah kita bahas ya, senantiasa bersolawat ya. Alan nasi biyaumil qiyamah aktsaruhum ala sholatan.
Jadi orang yang paling bahagia, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak. Aktsaruhum, sing akeh banget apa? Ala sholatan, yaitu membaca sholawat. Berikutnya, ya, tadi sedikit kita sudah singgung berikutnya. Berarti nomor berapa? 5 ya? 5. Puasa wajib ataupun sunnah dan membaca Al-Quran tadi. Ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an. Bacaan Quran kalian itu semua nanti pada hari kiamat akan datang sebagai syafaat. Wes, enak ya. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir ini kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita lupa. Jadi gampang banget. Yaitu apa? Ya. Mangqala hina yasma'un nada'u. Barang siapa yang ketika mendengar, kira-kira di sini bisa mendengar semua? An-nada'u, suara azan, dan kemudian dia setelah itu membaca doa Allahumma gimana? Rabba hadhihi ta'wati tammah wassolatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Halat lahu syafaati yaumul qiyamah, maka dia berhak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi nek krungu adzan napa perintahnya? Dijawab. Setelah dijawab napa perintahnya? Baca doa. Apal nggih doane nggih, insyaallah hafal semua nggih. Perlu dibuktikan satu-satu nanti ya, nanti sambil pulang apal pulang gitu nggih. Kok malah diketawain gitu ya. Sing ora hafal nanti diajari, dituntun. Karena sehari minimal 5 kali kita mendengar suara azan. Di beberapa daerah kadang-kadang 6 kali. Yaitu sebelum subuh itu 2 kali azannya ada. Atau di beberapa daerah khusus untuk Jumat ditambah 2 kali azannya ketika sholat Jumat. Kita tidak memperkarakan itu, tapi ketika kita mendengar, maka jawablah. Setelah dijawab, napa? Berdoa. Pertanyaannya, lo kabeh saiki musola, masjid jejer-jejer itu azane ora bareng. Sing dijawab sing di jawab kabeh. Ora rampung-rampung. Ya dijawab yang paling jelas suara azan yang terdengar oleh kita. Berarti mungkin yang paling dekat, kan begitu nggih? Iya. Banyak nggih ternyata nggih. Kalau kita meneladani Rasulullah ternyata yang pertama insya Allah kita mendapatkan syafaat. Insya Allah nggih. Yang kedua insya Allah kita akan bersama dengan Kanjeng Nabi nanti di hari kiamat. Berarti kalau bareng Kanjeng Nabi berarti artinya apa? Masuk surga. Aja mung sandale tok sing mlebu surga, jangan nggih. Kitanya juga harus ikut masuk surga. Insya Allah lah. Ya, cara-caranya tadi sudah kita sebutkan untuk meneladani, yaitu salah satunya dengan melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Kemudian apalagi selain melaksanakan sunnah beliau? Ada yang ingat? Ya, selalu mengaitkan kegiatan kita dengan contoh Rasulullah. Ketika apa? Membaca sholawat. Gitu nggih? Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ya pada pagi hari ini benar-benar bisa mengingatkan kita
untuk selalu memohon mendapatkan syafaat, dan mudah-mudahan kita adalah termasuk ya yang berhak untuk mendapatkan syafaat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sudah jam 7 wis dipliriki takmire, waktune wis entong gitu ya. Insyaallah disambung lah nanti lain waktu ya. Yang penting jangan lupa, yang pertama sering membaca sholawat, yang kedua jangan lupa baca Quran, yang ketiga sholat sunnah, puasanya sunnah ataupun wajibnya jangan lupa. Yang ketiga, yang keempat, yang ketiga apa empat? Memohonkan ampunan untuk orang tua, dan pastikan anak kita juga memohonkan ampun kepada kita. Terus apa lagi tadi? Menjawab adzan dan membaca doa setelah adzan. Insyaallah nggih. Iya. Gitu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.